Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Matok bicara seputar matematika. Oke, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, bagi yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar kita bisa lebih banyak lagi menayangkan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke, pada konten hari ini kita masih belajar mengenai limit aljabar part yang keempat, part 4. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu soal pada part 3 kemarin ya. Oke, ini soalnya limit 2x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 tambah 3x kurang 1 per x pangkat 6 tambah x pangkat 3 tambah 5x kurang 1 dengan x mendekati 0 ya. Ini jawabannya berapa? Kalau misalnya kita lihat di sini, di atasnya pangkatnya adalah pangkat 3, sedangkan di bawahnya itu yang tertinggi pangkat 6. Karena di atasnya lebih kecil daripada di bawahnya, itu artinya jawabannya adalah 0 ya. Berarti jawabannya 0. Oke, sekarang nomor 2. Ini soalnya limit 2x pangkat 6 kurang x pangkat 2 kurang 3x kurang 1 per x kurang 6 x pangkat 6 kurang x pangkat 3 tambah x dengan x mendekati tak hingga. Oke, di sini yang di atas adalah x pangkat 6 ya, sedangkan di bawah juga x pangkat 6. Karena ini sama-sama pangkat 6 pembilang dan penyebutnya, maka jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi tersebut 2 per 1 ya, depan x-nya, berarti 2 bagi 1 adalah 2. Oke, mudah sekali ya untuk menjawab soal yang seperti ini. Bagi adik-adik yang sudah benar menjawabnya, selamat, berarti adik-adik sudah paham mengenai materi pada part 4. Bagi yang masih ada keliru, masih ada yang salah, silakan dipelajari lagi, dibuka lagi video pada part keempat. Oke, lanjut. Kita flashback dulu. Jika sebelumnya kita belajar limit tak hingga dengan bentuk pecahan polinom. Nah, ini kalau misalnya seperti ini kan kita lihat nih, apakah yang tertinggi yang di atas lebih tinggi daripada di bawah pangkatnya, ataukah yang di bawah lebih tinggi daripada di atas pangkatnya, ataukah sama-sama tinggi ya. Kalau yang ini kan di atas lebih tinggi daripada yang di bawah ya pangkatnya. Nah, ini kan artinya jawabannya adalah tak terhingga. Terus bagaimana misalnya soalnya seperti ini, pengurangan akar sama-sama masih limit mendekati tak hingga. Oke, seperti apa penyelesaiannya kita lihat setelah ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat peta konsepnya dulu. Pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai limit fx, x mendekati a dengan a-nya konstan. Kita sudah menggunakan metode substitusi. Terus yang menemui bentuk tak tentu 0 per 0 bisa menggunakan metode pemfaktoran atau kali akar sekawan. Terus pada limit fx, x mendekati tak hingga, sebelumnya kita menemui bentuk polinom pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai limit pengurangan pecahan, limit tak hingga pengurangan pecahan. Oke, lanjut. Oke, ini contoh soalnya, ada 3 contoh soalnya. Kita bahas satu-satu. Kita mulai contoh yang satu dulu. Kita bahas nomor 1. Oke, ini soalnya limit akar dari 2x pangkat 2 tambah 4x tambah 5 kurang akar dari 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 dengan x mendekati tak hingga. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, caranya kita gunakan kali akar sekawan ya. Masih ingat ya, sebelumnya juga kita pernah membahas kali akar sekawan. Kalau misalnya sini negatif, berarti akar sekawan adalah positif ya, sisanya sama. Oke, ingat ya bentuk kalau misalnya kita menemui bentuk seperti ini, A kurang B kali A tambah B. Nah, ini kan sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2 ya. Jadi ingat ya bentuk yang seperti ini. Ini kita bisa terapkan ke fungsi ini ya. Oke, di sini
Ini adalah A, ini B ya. Ini A, ini B. Jadi A kurang B. A kurang B kali A tambah B, berarti A-nya dipangkatkan 2, dapatnya ini. Terus yang B-nya kita pangkatkan 2, dapatnya ini ya. Sisanya ini kita taruh aja di bawah. Oke. Kemudian kita sederhanakan. Yang ini kita sederhanakan jadi ini di atasnya ya. 2x pangkat 2 tambah 4x tambah 5 kurang 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 1. Itu kita sederhanakan. 2x kurang 3x pangkat 2 itu negatif x pangkat 2. 4x kurang 5x itu negatif x. Dan 5 kurang negatif 1 itu sama dengan 6 ya. Biasanya standby. Oke, kita sudah menemui bentuk yang seperti ini ya. Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Kalau misalnya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti semuanya kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Nah, sama seperti video sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya. Nah, pangkat tertinggi di sini adalah pangkat 2 ya. Kalau misalnya diakarkan berarti dia cuma pangkat 1 variabelnya. Kalau ini x pangkat 2 berarti semua variabel kita bagikan dengan x pangkat 2 ya. Ini bagi x pangkat 2, x pangkat 2, x pangkat 2. Yang di bawahnya kenapa jadi x pangkat 4? Karena dia akar ya. Karena di dalam akar itu kan dia pangkatnya setengah. Jadi di dalam akar jadi bagi x pangkat 4 gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Yang ini dapatnya negatif 1 ya. Negatif 1 ini 0, 0. Yang ini juga 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, masih ingat ya? Untuk limit 1 per x pangkat n itu sama dengan 0. Nah, jadi pelajaran sebelumnya juga masih bermanfaat untuk kita gunakan pada pembelajaran ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini kita mendapatkan negatif 1 per 0 ya. Maka sama dengan negatif tak hingga. Kita mendapatkan nilainya di sini negatif tak hingga. Oke, pertanyaannya pasti yang dipikirkan adik-adik, ada nggak sih cara yang ringkas nih? Ada nggak sih cara yang lebih simpel dalam menjawab soal ini? Oke, sekarang kita lihat triknya. Bagaimana triknya dalam menyelesaikan soal ini? Soal dalam bentuk limit tak hingga pengurangan akar ya. Oke, kita lihat. Ini dia triknya. Kita lihat dulu bentuknya. Jika kita menemui bentuk yang seperti ini, limit akar dari AX pangkat 2 tambah BX tambah C kurang akar dari PX pangkat 2 tambah QX tambah R. Nah, sekarang kita lihat, kita perhatikan A dan P-nya aja yang kita perhatikan. Jika A lebih dari P, maka nilainya pasti positif tak hingga. Jika A lebih dari P, nilai limitnya pasti tak hingga ya. Jika A-nya sama dengan P, jadi koefisien X pangkat 2 sama dengan koefisien X pangkat 2 yang ini, itu nilai limitnya yang ini ya. Nilai limitnya B kurang Q per 2 akar A. Jika kita menemui A-nya kurang dari P, koefisien X pangkat 2 yang ini kurang dari koefisien X pangkat 2 yang ini, atau A kurang dari P, maka limitnya negatif tak hingga. Oke, paham ya? Sekarang kita kerjakan soal yang pertama tadi dengan menggunakan trik yang ini. Oke, ini dia. Ini adalah soalnya. Soalnya nomor 1, limit akar dari 2x pangkat 2 tambah 4x tambah 5 kurang akar dari 3x pangkat 2 tambah 5x kurang 1. Nah, sekarang kita lihat P-nya yang di depan ini kurang dari ini ya. Jadi 2 kurang dari 3. Karena 2 itu kurang dari 3. Karena 2 kurang dari 3, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, sangat mudah ya jika kita menggunakan trik yang ini. Oke, sudah paham? Oke. Sekarang kita lanjut soal yang nomor 2 biar lebih paham. Ini dia soalnya, kita langsung bahas. Oke, ini dia soal nomor 2. Oke, kita bahas soal nomor 2 ya. Oke, di sini soalnya limit akar dari 2x pangkat 2 kurang x tambah 2 kurang akar dari 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 dengan x mendekati tak hingga ya. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, kita gunakan kali akar sekawan ya. Karena di sini negatif, berarti akar sekawannya adalah positif. Nah, sama seperti tadi, ini kita pangkatkan 2,
kurang ini kita pangkatkan 2 maka menghasilkan yang ini ya, jadi akarnya nggak ada. Sedangkan yang ini kita kopas aja di bawahnya. Oke, kemudian kita operasikan 2x pangkat 2 kurang x pangkat 2 itu x pangkat 2, negatif x tambah 7x itu negatif 8x, dan 2 kurang 3 itu sama dengan negatif 1 ya. Oke, sedangkan yang ini kita kopas ke bawahnya bentuk yang penyebutnya. Oke, kemudian kita mendapatkan bentuk yang ini karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti kita bagi dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi. Di sini yang memiliki pangkat tertinggi adalah x pangkat 2 yang di atas ya, bukan yang ini. Ini kalau misalnya diakarkan x yang di dalam akar itu menjadi x biasa. Nah, jadi semuanya kita bagikan dengan x pangkat 2. Oke, di sini bagi x pangkat 2, x pangkat 2, x pangkat 2. Nah, di sini x pangkat 4 kenapa? Karena di dalam akar ya. Oke, x pangkat 4, x pangkat 4. Kemudian kita lanjutkan, x pangkat 2 bagi x pangkat 2 itu sama dengan 1 ya. Sisanya berarti 0, ini 0, 0, 0, 0. Oke, sehingga kita mendapatkan bentuk ini dan menghasilkan 1 per 0. 1 per 0 itu menghasilkan positif tak hingga. Oke, paham ya? Oke, bagaimana triknya untuk menyelesaikan soal nomor 2? Sekarang kita lanjutkan. Oke, ini dia triknya. Ini soalnya limit akar dari 2x pangkat 2 kurang x tambah 2 kurang akar dari x pangkat 2 tambah 7x tambah 3 dengan x mendekati tak hingga. Sekarang kita lihat ya variabel di depan x pangkat 2-nya. Koefisien di depan variabel x pangkat 2. Ini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Nah, karena yang 2 ini lebih besar daripada 1 ya, maka haruslah jawabannya positif tak hingga. Oke, cukup mudah ya. Jadi kita bisa menentukan apakah jawabannya positif tak hingga, negatif tak hingga, ataukah kita menggunakan rumus yang tadi baik kurang Q per 2 akar A ya. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal berikutnya. Jadi soal ini sudah selesai, kita kerjakan tadi, ini juga sudah selesai. Selanjutnya kita selesaikan soal nomor 3 ya. Oke, ini soalnya limit 2x pangkat limit akar dari 2x pangkat 2 kurang x tambah 5 kurang akar dari 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 dengan x mendekati tak hingga. Oke, metodenya sama seperti tadi, kita kali akar sekawan. Ini negatif berarti sini positif ya. Yang ini kita pangkatkan 2, yang ini juga kita pangkatkan 2, tandanya kurang. Sedangkan yang di sini standby aja, kita kopas. Oke. Kemudian kita sederhanakan, 2x pangkat 2 kurang 2x pangkat 2 itu 0, negatif x tambah negatif x kurang 5x itu sama dengan negatif 6x, dan 5 kurang negatif 1 itu sama dengan 6 ya. Oke, kemudian baru yang ini hasilnya ke sini ya. Kemudian yang ini standby aja. Nah, kemudian kita sudah menemukan bentuk yang ini ya. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka semuanya kita bagikan dengan pangkat tertinggi. Di sini variabel yang berpangkat tertinggi adalah x ya. Oke, berarti semuanya dibagi dengan x. Ini dibagi x, dibagi x. Nah, kan ini dalam akar berarti dibagi dengan x pangkat 2 ya. Oke, karena x kan di atas, kalau misalnya di atasnya dibagi x pangkat 2 berarti dalam akarnya berarti x pangkat 4 gitu. Oke, di sini negatif 6x bagi x kan 6 kan ya. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini kita dapat negatif akar 2. Ini adalah akar 2, sedangkan ini juga akar 2. Jadi kita mendapatkan ini negatif 6 per akar 2 tambah akar 2. Baru kita rasionalkan aja ya. 6 negatif 6 per akar 2 tambah akar 2 kan sama dengan 2 akar 2 ya. Nah, kemudian selanjutnya baru kita rasionalkan, kita sama-sama kali akar 2 per akar 2, sehingga
akar 2 kali akar 2 kan 2 kan ya, 2 kali 2 4. Kemudian ini kita kalikan, kemudian kita dapatkan negatif 6 akar 2. Kemudian kita sederhanakan, bagi 2 sama dengan negatif 3/2 akar 2. Oke, paham ya mengenai soal yang seperti ini? Oke, kemudian kita menggunakan triknya. Bagaimana kita menggunakan trik ini ya? Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ini soalnya limit akar dari 2x pangkat 2 kurang x tambah 5 kurang akar 2x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 ya, dengan x mendekati tak hingga. Sekarang kita lihat variabel x pangkat 2-nya. Nah, di sini variabel x pangkat 2-nya, koefisien dari variabel x pangkat 2-nya sini 2. Sedangkan koefisien dari variabel x pangkat 2 di sini juga 2. Karena a-nya sama dengan p, maka nilai limitnya adalah ini ya, b kurang q, ini limitnya ini, b kurang q per 2 akar a. B-nya mana? B-nya yang ini ya, di koefisien dari x berarti negatif 1. Sedangkan q-nya yang ini positif 5. Karena b kurang q berarti negatif 1 kurang 5. Negatif 1 kurang 5 per 2 akar a, yang a-nya ini kan ya. Nah, itu sama dengan negatif 1 kurang 5 itu sama dengan negatif 6 ya. Negatif 6 2/2. Kemudian kita rasionalkan, sama-sama dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, kemudian kita dapatkan ya, negatif 6 kali akar 2 itu adalah negatif 6 akar 2. Kemudian akar 2 kali akar 2 itu 2. 2 kali 2 itu 4. Oke, kemudian baru kita sederhanakan lagi. Negatif 6 per 4 akar 2 sama dengan, kita bagi 2 bagi 2, berarti sama dengan negatif 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 itu 2. Jadi sehingga jawabannya adalah ini, negatif 3/2 akar 2. Oke, cukup mudah ya untuk menjawab soal limit dengan x mendekati tak hingga ini. Oke, kita kembali ke peta konsep. Sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fx dengan x mendekati a ya. Kita hari ini juga kita sudah selesai mengerjakan limit fx dengan x mendekati tak hingga. Jadi kita sudah menyelesaikan limit yang mendekati konstan dan juga limit x yang mendekati tak hingga. Oke, cukup itu dulu video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika masih belum kurang jelas bisa ditanyakan di komentar, bisa nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share agar kami bisa memberikan konten-konten berikutnya untuk pembelajaran berikutnya. Oke, sampai sini dulu video kita hari ini. Tunggu video kita selanjutnya. Selamat tinggal, goodbye. Dah.